Nonton, selamat datang di tutorial Cisco Packet Tracer. Hari ini kita akan fokus pada belajar topologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny dengan NBI 146240131. Oke, baik, di video kali ini saya akan melanjutkan eh, dari konfigurasi atau topologi dari soal pada populasi tengah semester kemarin. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah subnetting lantainya terserah, kemudian eh, FTP, DNS server, firewall. Nah, untuk langkah-langkah pertama, saya akan membuat sebuah subnetting terlebih dahulu. Nah, pada lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga ini saya menggunakan lantai satu untuk bagian subnettingnya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, saya sudah meletakkan beberapa device ya. Pertama, pada lantai satu saya membagi dua subnetting. Yang pertama yaitu marketing, yang kedua adalah customer service. Nah, yang di mana teman-teman? Di sini eh, pada marketing satu. Nah, di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.2. Yang kemudian, nah di sini saya menggunakan eh, slice per atau per bit 28. Nah, untuk default gateway saya menggunakan gateway yang utama pada satu router. Nah, untuk yang kedua ini juga sama teman-teman. Bedanya cuma di IP saja, IP address untuk subnet masknya sama, gateway-nya sama. Nah, kita masuk ke customer service. Nah, pada customer service ini teman-teman. Nah, di sini IP ada agak berbeda sedikit. Nah, yang di mana dimulainya pada 18. Nah, pada subnet masknya sama menggunakan verbit 28. Nah, di sini teman-teman, saya membedakan gateway-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada gateway dari customer service, saya menggunakan 192.168.1.17. Nah, untuk dari marketing tadi, kita bisa lihat pada default gateway-nya, saya menggunakan 192.168.1.1. Nah, artinya teman-teman, bisa atau tidak dua gateway terhubung ke satu router saja, yaitu router 7. Nah, di sini nanti saya akan membuat sebuah konfigurasi atau rootnya, teman. Nah, untuk yang customer service yang kedua, di sini juga sama, teman-teman. Saya menggunakan dari 18, saya menggunakan yang kedua ini ada menggunakan 19. Nah, kemudian untuk subnet masknya sama seperti yang tadi, yaitu Vertex 28. Nah, di sini saya menggunakan sama juga ya, double gateway-nya. Intinya, eh, gateway dari customer service dan marketing itu berbeda. Nah, bagaimana sih agar bisa saling terhubung? Nah, langkah-langkahnya kita bermain di suite, teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke router 7 untuk melakukan sebuah konfigurasi pada router 7. Nah, di sini enable, kemudian configure terminal. Nah, agar cepat ini teman, saya copy paste saja. Nah, di sini artinya saya menggunakan eh, membuat sebuah konfigurasi interface ke suite. Ini saya menghapus IP lama tersebut. Mau certain. Nah, untuk pada VLAN 10 ini yaitu subnetting
dari marketing agar sebuah router dan switch mengetahui alamat dari kedua subnetting tersebut. Sip, kita masukkan lagi subnetting untuk alamat dari customer service, itu VLAN 20. Ingat teman-teman, jangan sampai salah ya. Jika terjadi kesalahan, maka nantinya tidak akan bisa eh, berkirim pesan. Kemudian, nah ini untuk menghubungkan dari router 7 ke router 8, agar router 8 itu tahu bahwa router 7 telah memiliki dua subnetting. Dan nantinya akan memudahkan dalam berkirim pesan. No shutdown, exit. Nah, kemudian kita membuat sebuah static root ya teman. Buat static root tetap di router 7 teman. Oke, kemudian dan nah, sekarang kita masuk ke suite 2. Suite 2 enable configure terminal. Nah, pada sini teman-teman, kita tadi kan telah membuat VLAN 10 pada router 7. Nah, di sini kita itu akan membuatkan VLAN 10-nya di suite. Nah, nanti agar mereka berdua saling tahu bahwa VLAN 10 itu dimiliki oleh marketing. Nah, seperti itu. Yang kita buat LAN marketing. Marketing. Nah, ini X ya teman-teman. Kemudian masuk VLAN 20 LAN customer service. Nah, enter. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita masukkan port tadi, port yang kita gunakan. Ini saya menggunakan interface range dari 0 per 1 sampai 4. Nah, artinya dari marketing tadi saya menggunakan port pada switch dari 1 sampai 4 seperti itu. Sudah kita enter switch. Nah, jangan lupa switch harus eh, diakses gitu agar bisa diakses gitu. Dan exit. Nah, lakukan hal yang sama. Ini tadi teman-teman, saya lupa menjelaskan bahwasannya yang ini tadi jalur marketing ke suite 2. Nah, seperti itu.
Berarti menggunakan port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, dengan subnettingnya VLAN 10. Nah, itu punya alamatnya si marketing. Nah, yang kedua, kita masuk ke bagian customer service. Yang dimana customer service menggunakan port pada suite, yaitu port 5, port 6, port 7, port 8. Enter, jangan lupa lakukan hal yang sama. Speed mode access. Setelah itu, tambahkan alamat eh, customer service tadi sesuai pada router 7, yaitu VLAN 20. Kemudian exit. Nah, setelah ini selesai teman-teman. Nah, pada itu setelah mengisi semua akan bisa dikonfigurasikan. Kita akan coba ya teman-teman. Nah, oke baik. Kita lanjutkan untuk menguji ya, menguji testing. Nah, di sini kita akan menguji testing, apakah berhasil atau tidak. Nah, selesai teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman. Nah, berarti subnetting yang telah kita buat itu berhasil. Nah, tahap selanjutnya kita kembali ke FTP pada server. Nah, kita akan eh, kembali pada FTP. Kita akan arahkan ke FTP server. Nah, di sini teman-teman. Pertama kita masuk ke server, kemudian service. Kita cari namanya FTP teman-teman. Nah, FTP itu di sini kita klik. Nah, jangan lupa di sini di on kan ya teman-teman. Di on kan. Nah, kemudian pada sini teman-teman. Kita ingin menambahkan, jika kita ingin membuat sebuah FTP baru, maka kita akan membuat teman-teman. Membuat karena di sini saya telah membuat FTP-nya dengan nama Denny, kemudian ataupun kita bisa membuat seperti ini teman-teman. Untuk untuk MGK, MGK. Kemudian ini di centang semua tidak apa-apa. Nah, ini tapi jangan teman-teman. Cukup seperti tadi aja. Eh Untak MGK. Masuk 1, 2, 3, 4, 5. Red cukup boleh saja itu. Nah, setelah membuat, nah, kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke eh, marketing ya teman-teman. Nah, marketing kita pilih marketing 1 ya. Kita pilih marketing 1, masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt. Command prompt, jangan lupa kita ketik FTP, dan FTP. Kita harus ingat ya teman. IP dari server tadi kan IP dari server 172 karena dia ada lantai 2 ya. Saya ambil dari kelas B. Terus 16.1.100. Kemudian kita enter. Kita tunggu username. Ingat teman-teman, username tadi kita buat Uta MJK. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita udah berhasil
Begini. Seperti itu untuk FTP server. Nah, kemudian tahap DNS. Nah, DNS. Di sini teman-teman, sebelumnya saya telah membuat DNS dengan DNS denny.com dan untak.com dengan IP address yang sama dari DNS pada server tersebut, yaitu 172.16.1.100. Nah, setelah itu teman-teman, jangan lupa kita harus mengonkan DNS service. Nah, setelah itu kita coba ya teman. Kita masuk ke command prompt. Seperti yang saya ketahui teman-teman, di setiap user atau komputer atau pengguna lainnya, baik itu laptop maupun PC, harus sudah dimasukkan DNS servernya teman-teman, yaitu tadi 172.168.1.100. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankannya. Apakah bisa atau tidak? Ping denny.com. Nah, kemudian teman-teman kita coba ping untak.com. Nah, artinya kita telah berhasil membuat eh, DNS server, teman-teman, yaitu denny.com dan untak.com. Selanjutnya, kita kembali ke server. Kita kembali ke server, kita service. Nah, kita akan masuk ke HTTP. Nah, HTTP. Nah, di sini teman-teman, seperti kita ketahui, HTTP harus posisi on nih, teman. Posisi on. Dan HTTPS harus posisi on. Nah, di sini pada Denny dan Untak, saya telah membuat Denny HTML dengan Untak HTML dari DNS sebelumnya, itu denny.com dan untak.com. Nah, di sini kita bisa mengerti teman-teman. Kita masukkan kode apapun itu yang nantinya begitu dipanggil dari user atau pengguna seperti PC dan laptop, maka akan muncul. Nah, kita akan coba masuk ke customer service. Coba ke customer service. Kita close lalu kita masuk ke web browser. Web browser, loading. Nah, kita sudah masuk ke web browser teman-teman. Nah, pada web browser ini teman-teman, ingat kita menjalankan HTTP. HTTP, wih, HTTP, kemudian dua kali dengan apa ya, IP tadi teman, 172.168.1.100. Nah, kita coba. Tadi berhasil saya. Berhasil kan? Apapun yang menjadi tugas evaluasi ASP. Nah, tadi kan saya membuat dua, teman. Lalu bagaimana sih saya memanggil kedua tadi dalam satu eh, IP address? Nah, caranya seperti ini, teman. Kita hapus. Nah, kita berhenti sampai slash. Kemudian kita tadi kan membuat ini .com dan untak.com. Nah, caranya seperti itu. Kita klik ini.com. Kita go. Nah, ternyata denny.com munculnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba untak.com. Coba coba kita gini saja. Copy, kita close terlebih dahulu. Kita masuk website kita lagi. Nah, kayak ini. Tuh. Nah,
Berarti berhasil ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Untuk memanggil sebuah DNS server itu, kita harus terlebih dahulu pada ini kan customer service satu. Nah, kita masuk desktop, kita pilih IP population. Nah, di sini teman-teman. Di sini saya telah memasukkan terlebih dahulu untuk IP servernya teman-teman. Yaitu IP server kelas B yang saya buat itu 172.1.100. Ini saya lakukan di semua user, teman. Di semua laptop dan komputer yang ada di topologi saya agar nantinya semua bisa terhubung seperti itu. Setelah itu kita telah selesai pada tahap selanjutnya kita akan mencoba ke itu. Kita akan mencoba nantinya masuk ke nah seperti ini teman-teman. Di sini telah saya masukkan semua. Saya telah memasukkan IP. Nah, maksudnya DNS servernya telah saya masukkan di setiap ini. Agar nantinya memudahkan saya. Kalau sudah dimasukkan ini kan, jadi kita kembali ke kita coba, kita coba lagi di HTTP-nya. Nah, ada muncul belum? Oke, kita akan lanjut. Kita akan melanjutkan pada firewall. Tahap terakhir itu firewall. Nah, baik untuk yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu adalah firewall. Nah, kita di sini saya akan memilih teman-teman karena di lantai satu itu ada sebuah subnetting. Nah, sini akan saya memilih customer service. Artinya saya masuk ke router 7 terlebih dahulu. Bentar ya. Saya masuk ke router 7 terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah berada di router 7. Enable configure. Nah, setelah itu, sini saya membuat sebuah eh, ACL dari firewall. Hmm. Ya,
Ini saya membuat ACL pada ITP 9 di customer service ya. Jadi, nah, karena kan customer service tadi VLAN 20, nah saya akan arahkan ke situ. Kemudian untuk IP access group ini saya gunakan untuk ini. Setelah itu eh, saya akan close. Saya akan mencoba masuk ke customer service, customer service. Masuk ke customer service. Nah, sekarang kita udah berada di customer service. Tahap selanjutnya kita masuk ke command. Nah, di sini teman-teman, tadi kan kita sudah memasang semua firewall pada subnetting di customer service. Nah, kita kemudian coba ping apakah bisa 172.1.3.1. Kita try sebentar. Nah, ternyata error. Artinya customer service tidak bisa menghubung ke DNS server. Nah, itu fungsi dari firewall, yaitu hanya menonaktifkan eh, jalur-jalur tertentu. Nah, di sini kan saya mau nonaktifkan menggunakan firewall itu pada jalur CS, customer service. Nah, kemudian kita akan mencoba ke pada lantai 2, kita akan mencoba ke web. Apakah bisa atau tidak? Maksudnya berhasil atau tidak dari FTP yang telah kita buat tadi. FTP maksudnya, sorry. Firewall yang telah kita buat tadi. Kita coba FTP. IP-nya tadi 172.168.100. Nah, ini kan berhasil teman-teman pada web. Karena apa? Karena pada firewall tadi kita memasang atau menonaktifkan pada customer service saja. Yang lainnya tetap bisa terhubung ke server, kecuali customer service. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, mohon yang sebesar-besarnya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.